Oke, selamat pagi. Silakan duduk ya. Perjalanan ke sini lancar. Wah enggak, lancar sih, cuma pikiran tuh agak penuh gitu. Pikiran lagi ramai ya. Gak apa-apa. Nanti kita coba bahas pelan-pelan. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Inel yang akan mendampingi kamu hari ini. Di sini kamu bisa cerita dengan nyaman dan bebas ya. Semua yang kamu ceritakan juga sifatnya rahasia. Jadi tidak perlu takut untuk terbuka. Kalau nanti ada hal yang membuat kamu tidak nyaman untuk dibahas, kamu juga bisa bilang. Untuk sesi ini kita punya waktu sekitar 1 jam. Tapi kita jalani santai saja ya. Yang penting kamu nyaman dulu. Kamu siap? Iya kak. Oke. Baik. Sebelum mulai, saya ingin tahu dulu. Akhir-akhir ini aktivitas kamu seperti apa? Kuliah masih padat? Lumayan padat sih kak, terus tugas juga banyak. Jadi cukup menguras tenaga dan pikiran ya. Biasanya kalau sudah banyak tugas begitu, apa yang paling sering kamu rasakan? Kadang tuh bingung mau mulai dari mana. Oke, jadi ada rasa bingung juga ya. Terima kasih ya sudah mau datang dan cerita hari ini. Itu berarti sebenarnya kamu punya keinginan untuk memperbaiki keadaan. Iya kak, saya juga ngerasa capek sama keadaan saya yang sekarang. Oh iya, saya ingin mendengar lebih jauh dari kamu. Apa yang paling mengganggu akhir-akhir ini? Nah, saya sering banget mendapat tugas sih kak. Terus ini sampai sekarang jadinya tugasnya kayak numpuk gitu. Menunda tugas ya. Biasanya kamu menundanya itu seperti apa? Awalnya cuma bilang nanti aja deh, terus buka HP, scroll TikTok, nonton YouTube, terus kadang cuma mau lihat sebentar, tapi tahu-taunya udah lama, terus waktunya habis cuma buat main HP. Jadi awalnya hanya ingin istirahat sebentar, tapi akhirnya keterusan ya. Iya kak, terus kalau sudah sadar waktunya habis, saya malah makin mulai untuk bermalas-malasan gitu. Hmm, Karena merasa tugasnya sudah terlalu banyak. Iya, jadi makin berat rasanya. Biasanya yang muncul di pikiran kamu saat melihat tugas mulai menumpuk itu apa? Saya langsung mikir, aduh, ini pasti nggak selesai. Kadang juga takut hasilnya jelek. Jadi ada rasa takut gagal juga ya? Iya kak, akhirnya saya malah makin menghindar gitu loh. Jadi sebenarnya bukan karena kamu tidak peduli, tetapi justru kamu terlalu takut dan tertekan. Iya kak, benar. Lalu biasanya apa yang terjadi saat deadline sudah dekat? Saya langsung ya panik banget, terus deg-degan, buru-buru ngerjain semuanya. Kadang malah sampai begadang juga. Sampai tidak tidur? Iya, pernah nggak tidur sama sekali. Wah, pasti capek sekali ya, badan dan pikiranmu. Capek banget kak. Besoknya malah jadi nggak fokus di kelas. Jadi efeknya bukan cuma tugas ya, tapi juga kondisi fisik dan juga kegiatan kuliahmu. Iya, Saat semua itu terjadi, apa yang paling berat buat kamu? ya, saya jadi kecewa sama diri sendiri kak, karena sebenarnya saya tahu harusnya bisa mulai dari awal. Ada rasa menyesal juga ya berarti. Iya, dan setelah itu saya mulai kepikiran hal lain. Hal lain, seperti apa? Saya kepikiran orang tua kak. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut?
Orang tua saya kerja keras buat saya kuliah. Mereka berharap saya bisa berhasil, tapi saya malah sering buang-buang waktu. Kamu merasa bersalah ya? Karena merasa belum menggunakan kesempatan itu dengan baik. Iya kak, kadang saya merasa tidak enak kalau ingat mereka. Apa yang biasanya terbayang di pikiranmu tentang orang tua? Saya ingat mereka kerja terus-menerus, berusaha biayain saya, sedangkan saya malah malas-malasan. Jadi di dalam dirimu ada tekanan untuk tidak mengecewakan mereka. Iya, saya takut bikin mereka kecewa. Kalau boleh jujur, apakah kamu pernah merasa semua ini membuat kamu mempertanyakan tentang dirimu sendiri? Pernah kak, saya jadi mikir, saya ini kuliah buat apa ya? Kalau saya sendiri ini nggak serius. Itu pikiran yang cukup berat ya. Tapi saya melihat sebenarnya kamu peduli dengan masa depanmu. Kalau tidak peduli, mungkin kamu tidak akan merasa bersalah seperti ini. Mungkin iya kak. Menurut kamu sendiri, kamu belajar ini sebenarnya untuk siapa? Ya sebenarnya untuk diri saya sendiri, buat masa depan saya, tapi orang tua saya juga ya jadi motivasi saya. Itu sangat penting untuk disadari. Belajar memang untuk dirimu sendiri dan masa depanmu. Orang tua menjadi motivasi dan memberi dukungan, bukan beban yang harus membuat kamu terus menyalahkan diri sendiri. Iya kak, tapi kadang saya masih sering kejebak. Kalau kita lihat bersama, sebenarnya ada pola yang terus berulang ya. Menunda tugas, deadline dekat, panik, begadang, merasa bersalah, stres, akhirnya menunda lagi. Iya kak, kayak ya muter-muter terus saja. Dan semakin kamu menyalahkan diri sendiri, semakin sulit juga untuk mulai bergerak. Iya, benar banget. Oke, menurutmu apa yang paling sulit dari memulai tugas? Ya mulainya itu sih kak, kadang kalau udah bisa mulai biasanya bisa lanjut nugas. Berarti tantangan terbesar sebenarnya bukan kemampuanmu ya, tapi memulai langkah pertama ya. Iya kak. Oke, baik. Kita mulai dari langkah kecil tapi konsisten ya. Pertama, kamu bisa coba baik-baik belajar 25 menit fokus tanpa HP, lalu 5 menit istirahat. Memang kelihatannya sebentar, tetapi yang penting konsisten. Kedua, membagi tugas jadi bagian kecil supaya lebih mudah dimulai. Ketiga, membuat checklist harian. Setiap kali kamu berhasil melakukan rencana, kamu beri tanda centang supaya kamu bisa melihat progresmu. Keempat, menulis motivasi. Misalnya, saya belajar untuk masa depan saya dan membahagiakan orang tua. Yang terakhir, coba mulai komunikasi yang jujur dengan orang tua supaya kamu tidak menanggung semua sendiri. Dari semua itu, mana yang paling siap kamu lakukan? Saya mau coba yang 25 menit itu kak, sama yang checklist, dan saya juga mau mulai jujur ke orang tua. Oke, langkah yang sangat baik. Kamu tidak hanya berubah dalam belajar, tapi juga dalam hubungan dengan orang tua. Baik, jadi kita sepakat ya. Belajar 25 menit secara konsisten, membuat checklist, dan mulai komunikasi jujur dengan orang tua. Iya kak. Saya melihat kamu punya kesadaran yang besar, dan itu adalah kekuatan untuk berubah. Terima kasih ya kak.
Oke, pelan-pelan ya. Tidak harus langsung sempurna, yang penting kamu memulai. Kita lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya. Ya Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih.